Oke, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu matkul praktik dasar teknik dengan judul Menggergaji Lurus dan Sejajar, dengan dosen pengampu yaitu Prof. Novian Indranata, Sarjana Teknik, Magister Pendidikan, dibuat oleh saya sendiri, yaitu Dandika Aziz Pradona dengan NIM 20200060023 dengan kelas 2D PPTM. Oke, apa sih gergaji itu? Gergaji itu adalah sejenis alat yang digunakan untuk memotong sesuatu. Bilah gergaji biasanya bergerigi dan bentuk gigi gergaji bergantung kepada bahan yang dipotong. Contohnya kayu atau logam. Nah, ada banyak jenis gergaji, diantaranya merupakan peralatan tangan yang bekerja dengan kekuatan otot. Nah, apa sih prinsip dari kerja gergaji tangan tersebut? Prinsip kerjanya dari gergaji tangan adalah langkah pemotongan ke arah depan, sedangkan langkah mundur mata gergaji tidak melakukan pemotongan. Nah, prinsip kerja tersebut sama dengan prinsip kerja dari pekerjaan mengikir. Oke, next. Kita masuk pada bagian-bagian pada gergaji besi tangan. Yang pertama yaitu rangka atau frame. Nah, seperti yang terlihat di sini, yaitu rangka pada gergaji tangan itu berfungsi sebagai tempat kedudukan atau pemasangan daun mata gergaji. Nah, rangka atau frame dari gergaji tangan terdiri dari dua jenis, yaitu rangka yang bisa diatur panjang pembukaannya dan yang tidak bisa diatur panjang pembukaannya. Lalu selanjutnya ada tangkai pemegang. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, tangkai pemegang ini berfungsi sebagai untuk pemegang saat proses menggergaji berlangsung. Nah, tangkai gergaji tangan pada umumnya itu memiliki dua bentuk, yaitu tangkai berbentuk pistol dan tangkai yang berbentuk lurus seperti pada gambar. Lalu yang selanjutnya adalah mur gergaji. Nah, fungsi dari mur gergaji adalah untuk mengencangkan daun gergaji sehingga ketegangan atau kekencangan pengikatan daun gergaji tangan dapat diatur dengan mur ini. Murnya terlihat seperti pada di gambar. Lalu selanjutnya yaitu daun mata gergaji. Nah, daun mata gergaji tangan merupakan alat yang penting. Nah, karena tanpa bagian ini, gergaji tangan itu tidak dapat berfungsi atau tidak dapat untuk melakukan pemotongan. Daun mata gergaji itu dipasang pada rangka dengan bantuan peralatan penjepit dan pasak. Nah, ukuran panjangnya pun bervariasi, yaitu dari yang terpendek itu 250 mm sampai yang terpanjang itu 300 mm. Terlihat seperti pada gambar itu untuk bilah gergaji atau daun mata gergajinya itu. Next, itu berapa faktor yang perlu diperhatikan pada saat memilih mata gergaji. Yang pertama, bahan mata gergaji, yaitu mata gergaji terbuat dari bahan seperti baja karbon tinggi, baja tahan panas, baja paduan tungsten atau baja paduan molybdenum. Pemilihan jenis mata gergaji tergantung pada kekerasan logam yang akan dipotong. Mata gergaji yang terbuat dari baja tahan panas itu lebih ekonomis dan tidak cepat aus jika dibandingkan dengan jenis yang lain. Lalu yang kedua yaitu kekerasan mata gergaji. Kebanyakan mata gergaji dikeraskan keseluruhannya, tapi untuk jenis mata gergaji lentur
hanya bagian giginya saja yang dikeraskan. Mata gergaji ini jarang patah dan dapat memotong bagian-bagian yang sukar dipotong. Lalu yang ketiga itu ukuran mata gergaji. Panjang mata gergaji adalah antara 250 mm hingga 300 mm untuk gergaji besi tangan. Lalu yang keempat yaitu bentuk mata gigi. Bentuk mata gergaji adalah berselang-seling ke kiri dan ke kanan. Tujuannya adalah supaya mata gergaji ini tidak terjepit pada saat memotong benda kerja dan juga untuk memberi ruang pada serbuk logam agar mudah keluar. Oke, untuk nextnya yaitu tabel dari mata pisau untuk gergaji dengan jumlah ukuran gigi atau TPI dan penggunaannya. Nah, untuk 14 gigi per inci atau TPI itu termasuk pada mata pisau kasar. Nah, kegunaannya itu untuk pemotongan aluminium dan logam lunak. Lalu ada yang berjumlah 18 gigi per inci, yaitu cukup kasar untuk pemotongan umum. Lalu 24 gigi per inci itu pada mata pisau sedang. Ini biasa digunakan untuk pemotongan besi yang memiliki ketebalan 5-6 mm. Lalu ada juga yang berukuran 32 gigi per inci. Ini untuk pemotongan besi halau dan pipa. Oke, next. Yang kedua yaitu alat dan bahan yang akan dibutuhkan untuk proses menggergaji lurus dan sejajar. Nah, yang pertama yaitu besi. Nah, untuk besi ini periksa terlebih dahulu kondisi besi yang hendak akan dipotong. Cek baik-baik apakah bentuk besi tersebut lurus atau bengkok. Nah, kalau bengkok, kita harus meluruskan besi ini terlebih dahulu supaya dapat dipotong dengan tepat. Lalu untuk selanjutnya yaitu gergaji besi tangan. Nah, sesuaikan mata pisau dengan bahan yang akan digergaji agar proses pemotongan dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang selanjutnya adalah mistar baja. Nah, pastikan juga untuk kondisi mistar masih lurus dan tidak ada kebengkokan karena akan mempengaruhi hasil kelurusan pada proses penandaan garis pada besi yang akan kita buat garis lukisannya. Lalu selanjutnya yaitu gunakan pensil atau marker ataupun penggores besi. Nah, ini digunakan untuk menandai dan membuat garis pada benda kerja besi yang akan kita potong. Oke, next yaitu ragum. Ragum ini berfungsi untuk menjepit besi yang akan kita potong dengan gergaji, agar tidak dapat bergeser ataupun bergetar. Oke, next. Yang ketiga, langkah-langkah dalam menggergaji dengan gergaji besi tangan. Oke, kita sudah memasuki pada langkah. Nah, untuk langkah pertama apa ini? Ini. Itu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasang bilah pada bingkai gergaji. Nah, dapat terlihat seperti pada gambar di samping kanan, yaitu bisa diperhatikan untuk pemasangannya. Dan ini yang langkah kedua yaitu pada waktu memasang bilah gergaji. Nah, gerigi harus menghadap ke depan. Bilah harus dikencangkan pada tarikan yang tepat agar dapat kencang ya. Lalu yang ketiga yaitu siapkan media besi yang akan kita gergaji. Nah, berilah tanda garis lukisan pada permukaan besi dengan mistar baja dan penggores ataupun pensil ataupun marker sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Kita kasih garis dengan agar bisa lurus dan sejajar. Oke, next. Lalu yang keempat yaitu setelah itu tempatkan media besi itu pada ragum dan jepitlah sampai menjadi kaku agar tidak bergerak ketika digergaji. Oke, yang kelima,
tinggi mulut ragum sama seperti pada pekerjaan mengikir, yaitu kira-kira sekitar 5-8 cm di bawah siku kita ya. Nah, bagian yang digergaji harus dekat mungkin ke mulut cekam ragum agar bidang kerja dapat kaku ya, nggak bergerak. Lalu yang keenam, gagang digenggam dengan tangan kanan, jempol di atas gagang dengan ujung bingkai digenggam longgar dengan telapak tangan kiri, seperti yang terlihat pada gambar di samping kanan. Untuk lebih jelasnya, oke, next. Yang ketujuh, nah, sudut bilah untuk memotong kira-kira itu sekitar 30 derajat ya. Nah, kecepatan untuk menggergaji sekitar 40-50 langkah per menit. Nah, jadi langkah kira-kira satu langkah per detik. Nah, katakanlah secepat Anda dapat mengatakan 1, 2, 3 dan seterusnya untuk setiap langkah penggergajian. Oke, next. Yang kedelapan itu mulailah menggergaji seperti gambar di samping. Nah, gunakan jempol untuk menahan bilah supaya pemakanan gergaji tetap menurut garis lukisan. Tekanan pada permulaan potong diadakan sangat ringan. Kira-kira seperti ilustrasi pada gambar di samping. Untuk bagaimana penggunaan jempol untuk menahan bilah. Oke, next. Lalu yang kesembilan, yaitu setelah sedikit bilah gergaji itu masuk, gergajilah seperti pada gambar di samping ini ya. Nah, gergaji memotong hanya pada langkah ke muka, jadi berikan tekanan sepanjang langkah ke muka, lalu lepaskan tekanan pada langkah kembali atau mundur. Jadi saat menggergaji itu saat langkah maju itu berikan tekanan, tetapi saat langkah mundur itu jangan diberikan tekanan agar kalian tidak capek untuk menggergaji, karena akan membutuhkan sangat banyak tenaga. Nah, lalu nih yang ke-10, lakukan penggergajian sampai benda kerja terpotong sesuai garis lukisan yang kita buat tadi ya. Nah, kira-kira untuk ilustrasi gambarnya seperti yang ada di samping ini, yaitu untuk pemegangan bagaimana cara menggergaji. Oke, next. Nah, untuk yang keempat nih, ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan saat menggergaji. Kira-kira apa saja? Oke, kita lihat. Seperti yang terlihat pada gambar di samping kiri, itu logam tipis yang akan digergaji harus dijepit rapat ke cekam ragum agar tidak berayun atau melengkung. Jika logam lebih tipis daripada 1 gigi bilah, harus digergaji dengan menjepit di antara 2 potong kayu. Penggergajian dilakukan bersama kayu. Nah, perlu diingat bahwa paling sedikit 2 gigi berada di antara bidang kerja sekaligus. Lalu yang kedua yaitu untuk menggergaji logam lebar, lebih baik dilakukan dengan memasang bilah siku terhadap bingkai. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di samping kiri, kira-kira seperti itu untuk ilustrasinya. Oke, next. Yang ketiga, yaitu benda kerja dengan penampang tak teratur atau sembarang. Nah, harus dijepit menurut cara yang tertentu. Penjepitan haruslah dapat membebaskan mulut gergaji dari getaran yang dapat merontokkan gerigi. Nah, sedapat mungkin penggergajian dimulai sejajar dengan bidang yang terpanjang, atau tidak boleh dikenakan langsung pada sudut benda kerja, seperti yang terlihat pada gambar di samping kiri. Oke, next. Yang keempat yaitu gerigi gergaji jangan sampai menyangkut pada sudut tajam benda kerja. Oke, seperti yang terlihat pada ilustrasi gambar di samping kiri.
Lalu yang kelima yaitu lebih baik dimulai dengan menggergaji sisi yang terlebar terlebih dahulu. Jadi jangan menggergaji pada sisi yang terlalu sempit ya. Nanti akan menyebabkan kerusakan pada bilah gergaji itu sendiri. Lalu yang keenam itu banyak gigi bilah tiap inci sangat penting untuk dipilih sesuai dengan ukuran dan derajat kekerasan bahan yang digergaji. Nah, pemilihan yang cocok akan memperpanjang umur bilah. Nah, 2 atau 3 gigi harus ada di atas bidang kerja setiap saat pemotongan. Nah, contohnya seperti apa aja sih? Nah, kita lihat untuk yang ketujuh ini. Untuk bahan-bahan lunak seperti bronze kuningan atau baja lunak ataupun besi tuang dan sebagainya. Nah, pakailah bilah 14 gigi per inci. Untuk baja perkakas, baja karbon, baja potong cepat, ataupun batang bor dan sebagainya, itu pakailah bilah 18 gigi per inci. Oke, next. Selanjutnya yaitu untuk besi siku, pipa kuningan, tembaga, ataupun pipa besi dan sebagainya, itu pakailah bilah 24 gigi per inci. Nah, untuk yang pipa tipis, pelat tipis dan sebagainya, pakailah yang berukuran 32 gigi per inci. Oke, next. Oke, kira-kira seperti itulah untuk penjelasannya terkait menggergaji lurus dan sejajar. Nah, apabila ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa silakan ajukan pertanyaan ke email saya sendiri, yaitu dendikamanjunian@gmail.com, ataupun melalui nomor WhatsApp saya yaitu 085600580130, ataupun melalui Instagram saya yaitu @reandiikaa, ataupun melalui kolom chat di komentar. Sekian, bila ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.